Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, adik-adik, mahasiswa mahasiswi, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, statusnya hadisun sahih. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, hadisun sahih, hadis sahih. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi yang biasa dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Apa amal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Apakah tahajud malam? Apakah puasa sunat Sya'ban? Apakah bolak-balik ke Makkah haji dan umrah? Apakah berzikir? Apakah bersemedi di tepi sungai sampai berlumut macam Sunan Kalijogo? Apa amal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu, wahai Rasulullah? Rasul pun memberikan jawaban dua. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kontradiktif antara pertanyaan dengan jawaban. Yang ditanyakan kan amal. Amal itu dalam bentuk gerakan. Puasa, menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, menahan lintasan fikiran, menahan bisikan hati. Tawaf, sa'i, tahallul, melontar jumrah, mabit, miqat, wukuf di padang Arafah. Ini kan amal, tapi Nabi malah menjawabnya dengan taqwallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesungguhnya yang amal tanpa batas. Amal itu kan dalam bentuk perbuatan, tapi jawaban Nabi malah taqwallah. Karena kalau dia sebut solat, ya solat itu saja. Kalau dia sebut puasa, ya puasa itu saja. Dari mulai terbit fajar shadiq sampai buka puasa. Tapi kalau disebut taqwallah, mencakup segala aspek kehidupan. Itulah amal. Kalau dia penguasa, takut kepada Allah, maka dia tidak akan aniaya rakyatnya. Kalau dia rakyat takut kepada Allah, maka dia tidak akan jatuhkan suara hak pilihnya kepada orang yang tak layak untuk diberikan amanah, memikul kuasa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua takut kepada Allah, dia tidak akan sia-siakan anaknya. Kalau anak takut kepada Allah, maka dia tidak akan berbuat melawan dan durhaka kepada orang tua. Kalau suami takut kepada Allah, dia tak akan sia-siakan istri anaknya. Kalau istri takut kepada Allah, maka dia tidak pula akan melawan, melampaui batas yang sudah digariskan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi krisis kita ini sekarang adalah krisis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan ini krisis ekonomi, Pak Ustaz, betul, telusuri ke belakang. Apa penyebabnya? Takut kepada Allah. Sibuklah sekarang heboh tentang beras palsu. Berasnya palsu,
beras plastik, telur ayamnya pun palsu, telur ayam sintetik, wajah pun palsu, plastik, silikon semua palsu, duit palsu, asal jangan ustadz palsu ya. Gawat sudah dunia. Jadi dari mana ini berawal? Semua berawal dari tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada takut. Dicampurkan itu pengawet mayat ke dalam tahu. Enaknya tahu tadi. Kenyal. Sama kenyalnya dengan daging raja guguk. Waktu mati bisa tahan seminggu tak busuk. Karena disuntik dengan alat yang sama. Apa maknanya ini? Krisis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana letak takut itu? Takut itu letaknya di dalam hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain ikut menjadi rusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hati itulah letak iman, di dalam hati itulah letak malu, di dalam hati itulah letak takut, di dalam hati itulah letak cemas. Lalu bagaimana cara menanamkan takut ini ke dalam? Maka selalu dikatakan ulama, ini bukan hadis Nabi, awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama kali dalam urusan agama ini bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita kenal, muncullah takut. Mahasiswa baru sama mahasiswa lama itu lain responnya kalau rektor lewat. Mahasiswa yang baru itu cuek-cuek aja deh, tak tahu dia, tak bisa dia membedakan mana rektor mana security. Apalagi kalau bentuk rektor tuh lebih parah pula dari security. Lewat mau lewat rektor, mau lewat. Tapi kalau anak siswa lama, begitu dia tengok rektor, hati-hati Pak Ibu. Kenapa? Kenapa datang takutnya? Karena dia kenal, akan dikenallah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah? Dia tak berbentuk, bukan patung, bukan berhala, bukan gambar. Dikenal dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika orang membaca ayat kursi, maka sesungguhnya saat itu dia sedang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kenalan pertama, namanya siapa? Allahu la ilaha illa huwa. Sifatnya bagaimana? Al-Hayyul Qayyum. Dia maha hidup dan dia maha mengatur. Ada hidup tapi tak mengatur. Dia maha hidup dan maha mengatur. Bagaimana pengawasannya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia punya apa? Setelah tahu namanya, tahu sifatnya, apa dia punya? Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya tanah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bisa dia memberi pertolongan? Bisa bapak tolong saya? Bisa ibu membantu saya? Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kira-kira tahu tak dia perbuatan saya ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Beratkah dia mengurus alam semesta? Daun-daun yang berguguran, serangga-serangga dalam lubang tanah, beratkah itu bagi dia? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Makanya kalau itu dibaca subuh, dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur, dijaga sampai asar, baca asar, dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib, dijaga sampai isya, dibaca isya, dijaga sampai subuh. Kenapa? Karena ketika dia mengenal Allah dengan ayat itu, masuk ke dalam hatinya, mempengaruhi sifat, perilaku, tindak tanduk keputusannya, maka dia senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dibaca ayat itu sebagai mantra. Kita ini nenek moyang kita agama Hindu Buddha menghafal mantra. Makanya ayat kursi itu pun dijadikan mantra, bukan sebagai alat sarana mengenal Allah, hanya sebagai mantra yang dihafal. Mati lampu, habis nonton film hantu,
Baru dibaca ayat itu ulak balik. Ini mati lampu ini tak boleh sebut-sebut selalu, nanti datang betul dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu menanamkan rasa takut kepada Allah. Nah, setelah dikenal dia dengan ayat, dengan hadis, tadi itu ayat kursi hanya sampel contoh. Ayat-ayat Al-Quran itu tak lain tak bukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikenal dia bagaimana cara memasukkan rasa itu ke dalam hati, maka disuruhlah kita sholat. Sholat itu tak lain tak bukan memasukkan rasa takut ke dalam hati. Dari sejak kapan? Mulai takbiratul ihram sampai ke salam. Tutup pintu, tutup jendela. Anak sudah pergi sekolah, ibu tinggal sendirian di rumah. Solat duha, bagi yang pakai usolli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Begitu salam, begitu takbir, salam pun datang. Assalamualaikum Bu. Tak mungkin ibu mau batalkan. Kenapa? Saat itu dia sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia mau dia batalkan, selesai. Kenapa tak dibatalkannya? Dari takbiratul ihram sampai salam dia keadaan takut. Bapak pula sampai di musola kantor, sebelum masuk letakkan kendaraan ke tempat parkir, mampir ke musola, ambil wudhu, salat duha. Allah, sunyi. Bapak sendiri yang salat duha. Yang lain sibuk ngopi, makan lontong sayur. Allahu akbar. Lupa matikan HP, miss call pun datang. Letaknya tak jauh dari mata, sejengkal. Apa mau mengintip siapa yang miss call? Tak mau. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kita ni paling tertib solatnya dibanding orang India, Pakistan, Bangladesh. Coba tengok di Masjidil Haram. Orang Pakistan tu menengok-nengok. Orang kita enggak. Takut, dididik dari kecil. Tengoklah tempat sujud. Tengok tempat sujud. Waktu tasyahud, tengok ujung telunjuk. Walaupun sikit-sikit menengok cincin kawan sebelah. Biasa. Takut. Tapi takutnya tak lama. Dari takbiratul ihram sampai salam. Ada takut yang lebih lama lagi. Kapan itu? Dari sejak azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar, sampai azan maghrib 13 jam setengah. Inilah yang sedang Bapak Ibu laksanakan sekarang, puasa sunnah Sya'ban. Wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak betul puasa di bulan Sya'ban ini? Dzaka syahrun yarfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Beramal pada waktu banyak dilupakan orang, pahalanya banyak. Tengah malam banyak orang lupa, kita ingat banyak. Bulan Rajab banyak yang ingat karena bulan haram. Bulan Ramadan banyak orang ingat karena dia bulan Ramadan, bulan pilihan. Antara Rajab dan Ramadan ada satu bulan yang banyak dilupakan orang. Itulah bulan Sya'ban. Tapi jangan terikat ritual. Orang puasa Sya'ban, awak puasa juga. Tapi apa yang diinginkan dari puasa Sya'ban itu? Menanamkan rasa takut. 13 jam setengah ditanamkan rasa takut. Makanan halal, minuman halal, istri halal. Kenapa tak mau? Takut. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di tempat undangan, saya sahur bersama di Pasir Pengarayan hari Rabu malam Kamis. Kamis pagi acara tausiah tabligh akbar di Oka, Simpang Airport. Habis itu zuhur tabligh akbar di Masjid Kabun, peresmian Masjid Kabun. Kata panitia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini peresmian Masjid Kabun ini kita sudah menyembelih 2 ekor kerbau. Baunya pun sudah tercium. Mau dimakan halal, silakan. Kenapa tak dimakan?
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang halal saja takut, bagaimana dengan yang haram? Jadi tengok sasaran daripada ibadah ini, tujuannya adalah untuk menanamkan rasa takut. Solat paling 5 menit, puasa 13 jam setengah, ada yang lebih lama daripada itu lagi. Apa dia? Mulai tanggal 8 pagi sampai tanggal 10 pagi. Itulah puncak dari rasa takut yang paling panjang, ibadah haji. Dosis tertinggi, dosis terhebat dan terkuat. 8 pagi, labbaik Allahumma hajja. 8 pagi, 8 siang, 8 malam. 9 pagi, 9 siang, 9 malam. 10 pagi melontar jumrah Aqabah, barulah boleh. Lebih berat lagi daripada puasa. Kalau puasa gunting rambut boleh, kalau puasa gunting kuku boleh. Ini rambut tak boleh, gatal betul bulu hidung, begini-gini aja lah. Tapi kalau untuk menarik tak boleh. Kuku, ini kaki kain-kain ini berbulu-bulu, kain ihram, sobek kuku. Hati-hati. Gatal rambut, takut, akan disebut dalam hadis asy'ath aghbar, rambutnya kusut dan berdebu. Kenapa? Takut copot. Masya Allah. Apa hikmah di balik ini? Makanya kalau ada orang rajin puasa sunnah tapi sikit pun tak ada takutnya kepada Allah, dia perlu pertanyakan, masuk tak takut? Rajin puasa sunnah, rajin bolak-balik ke Makkah, umrah dari Bir Ali sampai ke Makkah. Bayangkan lamanya menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita khawatirkan ini adalah ilmu bertambah, takut tak bertambah. Amal bertambah, takut tak bertambah. Padahal akhir daripada ibadah itu adalah takut. Solat, apa akhir daripada solat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa, apa akhir daripada puasa? La'allakum tattaqun. Haji, apa akhir puncak daripada visi misi haji? Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jadi ibadah itu ada target akhir. Jangan berputar-putar dalam ibadah dan tidak menghasilkan rasa takut sedikit pun ke dalam hati. Pak Haji itu udah haji bolak-balik Pak Ustaz, tak ada takutnya, jangan ikut dia. Makanya beribadah itu jangan ikut-ikutan, tapi mengikut siapa yang paling diikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Selesai Nabi salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung dia berbalik masuk ke dalam kamar. Ini mimbarnya, ini mihrabnya, sana kamarnya. Habis sholat langsung dia menuju kamar. Sahabat heran semua, apa yang kau lakukan di kamar kena kau kejar cepat betul wahai Rasulullah? Rupanya ada harta amanah dari rampasan perang yang belum dibagikan. Aku takut mati dalam keadaan belum menyampaikan amanah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi krisis kita ini sekarang krisis takut. Banyak ngaji, rajin pengajian, kalau belum menanamkan takut, perlu muhasabah. Kajian ini selama ini hanya untuk mengumpul-ngumpul dalil saja, atau hanya untuk mendebat-debat saja, atau untuk menyalah-nyalahkan orang saja, atau menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, dia itu puasa sunat rajin, tapi tak ada takutnya. Kalaupun ada takutnya sikit aja. Yang sikit itu karena dia puasa, itulah ada sikit. Kalau tak puasa dia sikit pun tak ada sama sekali. Ada sedikit rasa takut dititipkan Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma qaqsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, tanamkan rasa takut ke dalam hati kami, sehingga rasa takut itu menjadi penghalang antara kami dan perbuatan maksiat.
Ini kita, ini maksiat. Tak berdinding, tak berjarak. Satu-satunya dindingnya adalah takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau memasukkan anak sekolah, dimulai pendaftaran, masukkanlah ke sekolah yang kira-kira membuat dia takut kepada Allah. Makanya kalau nanya ke ustadz, ke kiai, ke guru yang di pondok pesantren, Islamic boarding school, ke sekolah Islam terpadu, jangan pertanyaannya pertanyaan yang tak penting. Pak Ustadz, nanti kalau anak saya keluar dari sini bisa masuk perguruan tinggi, kira-kira ikut pakai seleksi atau undangan? Itu tergantung kecerdasan dia nanti. Yang perlu ditanyakan, Pak Ustadz, kira-kira anak saya kalau sudah 3 tahun di sini nanti tamat, keluar dari sini takut tak dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang membuat dia takut kepada Allah. Ibadah yang membuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ini terbagi 2. Takut untuk melakukan sesuatu, takut untuk tidak melakukan sesuatu. Takut untuk melakukan sesuatu, takut berzina, takut mencuri, takut minum khamar. Jenis takut yang kedua, takut untuk tidak melakukan sesuatu, takut tidak menolong, takut tidak memberikan perhatian. Sekarang takut berzina, kita insya Allah tak berzina. Takut minum khamar, insya Allah tak mabuk. Takut membuang waktu, insya Allah tak main gaple, tak tentu arah. Tapi takut untuk tidak melakukan sesuatu. Saudara kita Nun di negeri yang tak terlalu jauh dari kita, Thailand, Laos, Kamboja, Burma, Myanmar. Myanmar itulah Burma, Burma itulah Myanmar. Dulu kita selalu mendengar berita tentang Aung San Suu Kyi, seorang perempuan tokoh kemanusiaan yang dikekang oleh junta militer Burma Myanmar. Kita sangka sesama dia saja, rupanya belakangan orang Islam dibantai mereka habis-habisan. Sampai-sampai majalah Times membuat sampul wajah dia. Teroris, the face of Buddhist terrorist, Asin Wiratu. Perlu Bapak ingat nama dia ini. Tak bisa menikam kepalanya yang gundul itu. Paling tidak mendoakan, ya Allah, laknatlah Asin Wiratu, sebagaimana Nabi dulu berdoa, Allahumma al'an bani fulan, Allahumma al'an bani ra'il, Allahumma al'an bani zakwan, Allahumma al'an bani fulan. Kita mau menolong tak bisa. Bagaimana dengan negeri muslim terbesar di dunia, jamaah haji terbanyak di dunia, kerajaan muslim terbesar di dunia? Apa yang dilakukannya? Alhamdulillah, dikirimlah 4 kapal laut besar ke tengah samudera. Untuk apa? Untuk mengusir orang Myanmar tadi, supaya jangan sampai ke daratan Indonesia. Orang-orang Aceh yang berani membantu dimarah, dibentak, diperintah supaya jangan bantu. Ini bukan bangsa kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan Allah Ta'ala kepada kita yang beriman? Nabi sudah kasih tahu, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli kepada saudara sesama muslim, maka dia bukan muslim. Apa makna ungkapan itu? Mudah cara menengok siapa muslim siapa tidak. Bukan dari solat tarawihnya, bukan dari pergi haji umrahnya. Siapa yang tak peduli kepada sesama muslim, dia bukan muslim. Yang dikhawatirkan, ditakutkan ini, datang nanti musibah kepada negeri ini gara-gara tak menolong sesama muslim. Ketika bapak ibu menengok gambar mereka gosong hitam dibakar, 3 orang digantung, ibunya digantung, anaknya digantung, bayi kecil tak berdosa pun mereka gantung juga. Saat itu apa kata orang Islam Indonesia menengok? Oh, kasihannya. Padahal dia sudah mati syahid. Yang kasihan itu bukan dia. Kalau bolehlah sama-sama menonton, kita menonton dia. Dia pun dari alam sana sedang menonton kita. Ketiga anak yang digantung itu sedang tersenyum mati syahid. Mereka mengatakan, kasihannya orang Indonesia yang tak
mau menolong kami, kalian tak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan dicabut Allah nikmat ini. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, takut, lafatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah. Dari mana? Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Kalau mereka takut, kami bukakan. Karena ketakutan mereka tak menolong, karena takut berzina, takut untuk melakukan sesuatu, takut untuk tidak melakukan sesuatu, kami bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Ingat, kalau sampai rasa takut itu tak ada, fa'akhaznahum, kami cabut, bima kan yaksibun, akibat dari perbuatan, buah dari tindak tanduk yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita buat, Pak Ustaz? Kita tak punya kekuasaan, kita tak punya keputusan, tanda tangan kita tak berlaku. Alhamdulillah, banyak NGO, non-government organization, LSM, yang peduli kepada kemanusiaan. Salurkan. Saya, Pak Ustaz, duit ni banyak tak terpakai, entah mau kemana dicampakkan tak tahu. Campakkan ke sini. Saya ni tak percaya, kirimkan ke ini katanya tak jujur, kirimkan ke ini katanya palsu, kirimkan ini terus, maka saya tak kirim ke satu pun. Jangan sampai. Pilihlah. Kalau ulama berijtihad mencari ayat, mencari hadis, mencari ijma', mencari qiyas, kita pula berijtihad. Ini terpercaya, ini kurang percaya, ini asalurkan. Itulah cara kita menolong. Lain daripada itu tak ada. Wallahu fi aunil abdi, Allah menolong seorang hamba, maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Duit kirimkan. Tapi Pak Ustaz, yang di Myanmar itu susah, yang di belakang rumah saya jauh lebih susah lagi. Yang di sana itu korban dari Asin Wiratu, yang di sini korban juga. Ada juga yang lebih hebat dari Asin Wiratu di negeri saya. Asin Wiratu tak makan beras raskin. Di tempat saya dia makan beras raskin. Dibagilah untuk korban Asin Wiratu 50%, 30%, 20%, untuk 780 di sekitar kita. Serahkan ke Badan Amil Zakat Basnas Nasional atau serahkan langsung. Jangan sampai tidak sama sekali. Takut azab tu kalau turun. Apa bapak ibu tengok waktu gempa bumi itu datang, bisa dibedakannya antara rumah orang yang peduli dengan rumah tak peduli, antara rumah yang takut dengan tak takut? Rata semua. Ketika tsunami itu datang, apa bisa dibedakannya ini rumah orang pengajian, ini rumah orang tidak, ini rumah orang takut? Enggak. Tsunami datang, habis semua. Itu baru tsunami perempuan, belum Sumanto datang, habis semuanya, rata dengan tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka yang pertama kata Nabi, yang paling banyak membuat orang masuk surga itu adalah taqwa Allah, takut kepada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, budi pekerti, akhlak tauladan yang baik. Nabi tak mengatakan ibadah yang banyak. Tak ada Nabi menyebut ibadah banyak. Kenapa begitu? Ibadah banyak, akhlak tak baik, tak ada makna di hadapan Allah SWT. Bahkan ibadah yang banyak itu batal. Batal ibadah yang banyak. Mana dalil Pak Ustaz? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekah. Sedekah. Batal. Gara-gara apa? Bil manni wal aza, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, wal aza, menyakiti hati orang lain. Jadi yang punya amal banyak jangan bangga kalau akhlak tak baik. Siapa yang memperhatikan akhlak ini sekarang? Orang Jepang. Orang Jepang kalau anaknya dapat nilai matematika 5, dia tak terlalu pusing. Dia tinggal panggil guru kursus 2 bulan, insya Allah nilainya naik. Tapi kalau anaknya tak pandai ngantri, anaknya tak pandai buang sampah sembarangan, anaknya tak pandai bertutur kata lembut, di situ dia bingung. Kenapa? Karena memperbaikinya butuh waktu bertahun-tahun.
Islam sudah ajarkan itu. Idza syakala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau makan tangan kanan. Tutur kata yang lembut diajarkan Islam. Fala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan ah. Inilah kelembutan Islam. Maka yang memasukkan ke surga itu kata Nabi dua, taqwallah wa husnul khuluq. Seorang perempuan WTS, wanita tunasusila, tak layak disebut dalam masjid. Masjid suci, dia kotor, najis. Kotor fisiknya karena ada penyakit sifilis, virus HIV AIDS. Kotor perbuatannya karena perbuatannya zina. Yang ditolongnya pula najis. Najisnya tak tanggung-tanggung. Kalau dijilatnya tempat air minum kita, disamak 7 kali. Anjing. Yang menolong WTS, yang ditolong seekor anjing. Alat untuk mengambil air kotor juga. Sepatu, bau, kotor. Sepatu panjang yang bisa menampung air. Ternyata WTS ini dari dulu sampai sekarang suka pakai sepatu panjang. Dimasukkannya sepatu panjang itu ke dalam sumur, nambahnya air, dikasihnya lah ke anjing yang sedang kehausan di gurun pasir. Anjing tak bisa masuk ke dalam. Lalu kata Nabi, ini kejadiannya sebelum zaman Nabi Muhammad, Bani Israel. Allah memasukkannya ke dalam surga gara-gara dia memberikan air kepada seekor anjing. Coba tengok, yang memberi najis, yang diberi najis, alat pemberinya kotor. Tapi Allah bukan tengok itunya, yang ditengok adalah husnul khuluq, akhlak kepada binatang. Sahabat itu bukan sami'na wa ata'na, tak ada kritik, tak. Ketika menengok itu sahabat bertanya, kata sahabat, apakah untuk seekor anjing juga ada sodakoh? Bisa bersodakoh kepada seekor anjing wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sodakoh. Setiap hati yang basah maka ada sodakoh di dalamnya, walaupun seekor anjing. Tapi jangan gara-gara hadis ini makin semangat memelihara anjing herder. Oh, alhamdulillah Pak Ustaz, saya bukan hanya air minum untuk anjing, makanannya saya berikan, kandangnya. Hadis ini bukan anjuran memelihara anjing. Hadis ini menceritakan tentang akhlak walaupun kepada binatang najis. Adapun memelihara anjing, hadis sahih, siapa maniqatana kalban, siapa memelihara anjing bukan untuk anjing berburu, bukan untuk anjing menjaga kebun, maka satu hari dikurangi pahalanya 1 qirat sebesar bukit Uhud. Maka yang punya anjing, lepaskanlah, jangan dijual, nanti dia pelihara gara-gara kita juga. Kau kenapa amalmu berkurang 1 hari sebesar bukit Uhud? Karena aku beli anjing ini murah. Dari siapa? Dari Pak Fulan. Kena juga kita. Sudahlah amal tak sampai segenggam, yang dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud, bukit Uhud, bukit Uhud, bukit Uhud. Waktu dihitung amal, min. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seekor anjing tak sampai hatinya menengok kehausan di gurun pasir. Tapi ada orang Islam sekarang yang sampai hati menengok saudara seiman tak makan 3 bulan, tak minum air di tengah laut sana. Kemana dia mau pergi? Datanglah kapal dari Turki. Turki yang pernah dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang pernah jadi negara sekuler, yang pernah mengharamkan azan pakai mikrofon, yang pernah mengharamkan tarekat-tarekat. Ternyata ada sisa-sisa kejayaan masa Turki Utsmani. Mereka kirimkan kapal-kapal besar masuk ke samudra, melewati tengah laut, datang untuk menjemput. Kata Presiden Turki, mana itu orang-orang Rohingya, bawa ke Turki. Dibawalah mereka, menangis. Istri Presiden Turki menyambut orang-orang tua dari Rohingya dengan pelukan dan tetesan air mata. Masya Allah, masih ada hamba Allah. Mereka itu diusir karena apa? Apa mereka itu diusir karena kaya? Apa mereka itu diusir karena mengambil harta orang lain? Mereka diusir karena satu, apa? La ilaha illallah.
Muhammadan Rasulullah. Karena itulah dia diusir. Karena kalimat itu juga dia diusir dari kalian tak layak mendarat di tempat kami, karena kami tak sebangsa dengan kalian. Bagaimana kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat semua ditunjuk, mana umatmu ya Muhammad? Muhammad tunjuk, itu umatku ya Allah, itu umatku ya Allah, itu umatku ya Allah. Kenapa itu umatmu? Karena terpancar dari wajah mereka air wudu, dan mereka memperjuangkan saudara-saudara mereka. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunia, siapa yang melepaskan kesulitan satu di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan melepaskannya dari satu kesulitan pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang bisa menolong, tolonglah. Tak bisa menolong dengan materi, doa. Semalam dalam khutbah Jumat di Masjid Al-Munawwarah saya masukkan, Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Rohingya, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Kami tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, tak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong saudara kami dan lembutkan hati pemimpin kami. Ada satu-satu yang mau memberikan bantuan pertolongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat menolong kita ini taqwallah, husnul khuluq. Pertanyaan yang kedua, Nabi ditanya, apa amal yang memasukkan orang ke dalam neraka? Tadi pertanyaannya, apa amal yang banyak memasukkan orang ke dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Kemudian yang kedua ditanyakan, kebalikan daripada ini. Jawabannya dua juga. Apa pula amal, perbuatan yang menyebabkan orang paling banyak masuk ke dalam surga? Jawabannya dua. Yang pertama tadi taqwallah husnul khuluq. Sekarang yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu apa Rasulullah? Kata Rasul dua juga. Yang pertama al-fam, mulut. Yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu bukan tangan, mulut. Cakap. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak salahnya. Jadi kita satu masjid ini kalau ditanya siapa yang paling banyak salahnya, Ustaz Abdul Somad, karena dia yang paling banyak cakapnya dari tadi. Sudah 40 menit dia bercakap tak berhenti. Tapi kalau dicakapkan itu baik, insya Allah menjadi pengajaran yang baik. Maka sebelum bercakap itu pikir baik-baik. Kenapa begitu? Karena sesal kemudian tiada artinya. Pikir dulu, kata pepatah Melayu, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada artinya. Maka cakapkanlah yang baik-baik. Kalau nampak dalam satu majelis itu, kalau saya masuk ke dalam, ini hilang amal, atau usah masuk. Salam, say hello, assalamualaikum, apa kabar? Habis itu banyak urusan lain. Uruslah. Mau di kantor, yang mahasiswa mau sama-sama geng kawan-kawan. Kalau masuk ke dalam room WhatsApp, dalam rooming, chat rooming, masuk dalam friend Facebook, dalam Twitter, dalam dialog, masuklah ke dalam dialog yang kira-kira menyelamatkan dari ribah, dari namimah, dari sumpah serapah, dari perbuatan lagha. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu salah satu sifat qad aflahal mu'minun. Walladzina hum 'anil lagwi, terhadap perbuatan lagha mu'ridun, mereka menolak. Lidah ini luar biasa Bapak Ibu. Lidah inilah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Amal batal karena apa? Karena lidah. Mannan, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Kalaulah bukan karena aku, itu anak yatim itu tak sekolah. Kalau bukan karena saya, itu masjid itu tak berdiri. Tiangnya, kubahnya, atapnya, ornamennya, kaligrafinya, lampunya. Bapak, enggak, saya batu kerikil aja. Itu orang lain semua. Tapi saya paling tidak ikut, sikit banyak ikutlah membantu di sana. Oh,
Salasatun, ada 3 golongan. La yukallimuhumullah, tak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wa la yanzuru ilaihim, tak akan dipandang oleh Allah. Wa la yuzakkihim, tak akan disucikan Allah. Wa lahum azabun alim, diazab dengan azab yang menyakitkan. Salah satu dari yang 3 itu adalah Al-Mannan, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Siapa orang yang mengungkit-mengungkap? Manusia. Alat yang dipakai lidah. Yang membatalkan sedekah, lidah juga. Dengan apa? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau pepatah kita mengatakan mulut kamu harimau kamu, memang tepat, tak keliru sedikit pun. Betapa banyak orang jatuh disebabkan karena mulut menggali lubang kuburnya sendiri dengan kata-kata. Dalam Islam yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah kata Nabi ini, bukan kata Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ghazali, tapi kata Imam Nabi, al-fam, mulut. Maka jaga mulut. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, cakapkanlah yang baik-baik. Kalau tak bisa, auliyasmut, diam. Kata pepatah, diam adalah emas. Kalau tak sanggup juga mengatakan yang baik, maka diam. Tapi ada model orang-orang tak mempan dengan diam. Ini kasuistik, kasus tertentu. Kalau kita diam, dipijaknya kepala kita. Ini kita harus bersodakoh kepada dia. Sodakohnya apa? Sodakoh cakap kasar. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Bukan hadis Nabi, itu ungkapan Imam Syafi'i. Sombong kepada orang yang sombong, sodakoh. Tapi tidak generalisir. Lihat dulu kasuistik. Ada model-model orang ini kalau kita diam, diinjaknya kepala kita. Maka dalam hal itu kita kasih dia pelajaran. Tapi jangan banyak-banyak. Agak sepelor 2 peluru bolehlah. Kalau banyak-banyak nanti habis amal kita gara-gara itu. Kenapa amal orang bisa berpindah? Amal bisa berpindah. Qad syatama haza, menuduh tanpa bukti, lidah. Wa qazafa haza, menduduh tanpa bukti, lidah. Syatama haza, mencaci maki, sumpah serapah, lidah. Pekerjaan lidah luar biasa. Oleh sebab itu di zaman sekarang canggih, lidah ini bisa dibuatkan transkripnya. Semua yang Bapak cakapkan itu masuk ke dalam rekaman HP Android, itu bisa dibuatkan transkripnya, lengkap datanya. Jadi semakin canggih alat komunikasi multimedia teknologi ini, semakin mudah untuk mengimani. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada transkrip pembicaraan kita yang akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Yang lalu-lalu Pak Ustadz, apa boleh buat? Banyak-banyak beristighfar. Yang akan datang, cakapkan yang penting-penting, cakapkan yang baik-baik. Tapi sekarang orang tak pula mulutnya yang bercakap. Mulut dari pagi sampai petang sampai malam diam. Oh, ini tak berhenti. Habis cakap berpindah mulut. Ini sama saja. Ini hanya bentuk kiasan sesuai dengan zaman. Dulu bahasa mulut, sekarang mulut tak bicara, diam saja. Tapi tangan lebih daripada mulut. Sebar isu sana, sebar cakap sini, sebar isu hoak, berita tak betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-famu. Yang kedua, wal farju, kemaluan. Kemaluan. Mulut kemaluan. Ada orang mulutnya santun, sopan, baik, tapi pelecehan seksual. Ada pula istrinya satu, setia, tak selingkuh, tak ada pelecehan seksual, tak ada berzina, mulutnya kita tak tahan. Macam ember kata orang, cuma lebar. Ember kamu ni, asbun kamu. Satu mulut kalah, satu di kemaluan. Yang lebih parah lagi, berzina okey, mencakapkan aib orang pun okey. Ini kacau balau.
Yang selamat itu ibadahnya, mulutnya terjaga, kemaluan terjaga. Makanya korelasi antara solat dengan mulut dan kemaluan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya sama munkar itu sama-sama tak baik. Fahsya tak baik, munkar tak baik. Apa bedanya? Fahsya terkait dengan seksual, munkar non seksual. Al-Quran itu tak ada sinonim, penjelasannya detail. Padahal apalah salahnya? Solat mencegah dari perbuatan buruk, titik. Kan orang paham. Kenapa mesti dibaginya dua? Karena memang perbuatan buruk itu dibagi dua. Satu yang seksual, satu yang non seksual. Nyumbang rajin, bangun masjid rajin, ke Makkah bolak-balik, puasa sunat rajin. Nakal seksual. Ada pula seksual tak nakal. Istri satu, setia bukan main, selingkuh tak pernah, pelitnya minta ampun. Ini bungkar, zakat tak mau, sopan. Kalau ditanya, Pak, di mana Masjid Al-Falah? Di sana Pak Ustaz. Sana. Oh, tak mau nunjuk gini, tak sopan. Tapi maksiat. Maka jaga yang dua nih, al-fam, mulut, wal farju, kemaluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fahsya dan munkar bisa kita jaga yang dua nih, insyaallah. Maka korelasi antara dua yang memasukkan ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq, dua yang memasukkan ke dalam neraka, al-famu wal farju. Kalau takut, mulut insyaallah tak berbunyi. Kalau takut, kemaluan insyaallah tak akan melakukan pelecehan seksual. Kalau akhlak baik, mulut insyaallah santun. Kalau akhlak baik, kemaluan insyaallah diletakkan pada tempatnya. Islam itu tidak memotong hawa nafsu. Ini perlu diluruskan. Nafsu makan, makanlah. Nafsu minum, minumlah. Berpakaian, belilah pakaian. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan. Wala makhilatin, jangan sombong. Mana ada orang makan sombong Pak Ustaz? Ada. Makannya bukan untuk makan, untuk sombong. Tadi makan di mana Pak? Itu yang restoran satu porsi 1,5 juta itu. Makan untuk sombong. Minumnya itu minum es yang katanya hanya cuman ada satu tempat di Pekanbaru. Entah es apa lah, lupa namanya. Tapi satu gelasnya itu ya sekitar 200 lah. Itu pun tak pula dimakan. Ini esnya dimakan, tengok aja. Kenapa tak dimakan? Takut diabetes meletus. Hanya gaya-gaya saja. Kul, makanlah. Wasrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Pakaian. Ini pakaian semua nih. Ini pakaian. Ini pakaian. Ini pakaian. Baju koko sampai 3 juta. Anak yatim tak sekolah, tak peduli. Ini pakaian semua. Sebentar-bentar, padahal jam dinding banyak. Rupanya mau menunjukkan jam yang 20 juta tadi. Ini kisah nyata, true story. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa Pak? Tadi lupa saya waktu wudhu tadi. Terus saya tinggalkan jam saya yang 30 juta ini. Padahal tak usah pakai itu, kenapa? Saya tinggal jam tadi, cukup jam tadi. Tak perlu dah tambah dalam kurung 30 juta. La ilaha illallah. Mentang-mentang saya tak pakai jam, sebutkannya lah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya husnul khuluq, mulut, kemaluan. Islam tidak, bukan macam Asin Wiratu, ini pendeta biksu stres dari Myanmar itu, rambut digundul. Karena mereka itu tak boleh ganteng. Tak boleh. Kalau dia ganteng, lupa pada Tuhan, maka tak boleh berambut. Beda sama Ustadz. Ustadz boleh berambut. Coba tengok. Ustadz Mawardi Mat Soleh berambut. Ustadz Mustafa Umar berambut. Ustadz Abdul Somad berambut. Mereka tak boleh. Asal tumbuh cukur. Baju tak boleh bagus. Makanya seumur hidup pakai kain panjang. Tak boleh. Terus lempang terus. Semalam saya baca berita, ternyata teroris itu tidak berbulu. Selama ini yang disebut teroris itu kan berbulu.
bercelana. Teroris tak berbulu, tak bercelana. Tak bercelana, pakai kain sarung. Tapi anehnya tak satu pun di dunia ini menyebut dia teroris. Sampai sekarang ada menyebut dia teroris. Majalah Times, ya, itu pun dikritik ramai-ramai. Sampai hari ini tidak ada satu pun biksu di dunia yang minta maaf kepada umat Islam di dunia. Mohon maaf, Asin Wiratu itu salah. Kami sebagai pengajar agama Buddha, mohon maaf, tidak ada. Mereka bersama. Yang ada adalah jangan samakan kami di Indonesia dengan yang Myanmar. Mereka lain, kami lain. Tapi untuk mengatakan dia salah, coba kalau ustadz di Indonesia yang begitu, semua menghujat. Itu salah, itu salah, itu kafir, itu bid'ah. Mereka menjaga solidaritas antar sesama orang-orang gundul dan tak berbulu. Luar biasa. Umat Islam yang melontarkan kata-kata kasar hanya berbeda dalam masalah ibadah, hanya berbeda dalam masalah furu', hanya berbeda dalam. Makanya pesan seorang ulama besar, jangan sampai kau bersikap kepada ulama tapi sikapmu itu lebih hina daripada binatang. Syekh, tadi katamu jangan sampai kau bersikap kepada ulama membuat engkau lebih hina daripada binatang. Apa maksudnya? Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Seorang ulama, maka makhluk yang di langit dan yang di bumi memohonkan ampun untuk dia. Ulama yang mengajarkan yang baik, makhluk langit malaikat memohonkan ampun, makhluk bumi memohonkan ampun untuk dia. Sampai-sampai ikan yang ada di dalam kolam, sampai-sampai semut yang ada di dalam sarang memohonkan ampun. Sementara engkau mencaci makinya, kau katakan dia pelaku bid'ah, kau katakan dia penyebar fitnah, kau katakan dia kafir dan zindik. Kau lebih hina daripada ikan, lebih hina daripada semut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kerja apa nih? Mulut. Lagi-lagi mulut. Maka mari kita jaga mulut. Tapi jangan pula sampai gara-gara kita kaji mulut, selesai ini bapak ibu kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan tanya. Semua diam. Kenapa tak ada pertanyaan nih? Oh dah. Tunjuk, ajar, wajib. Tidak pula semua mesti diam. Yang perlu mulut yang ngomong. Yang pakai mulut guru di sekolah. Biasa ibu tuh rajin ngomong. Sejak ngaji sama ustadz subuh nih, besok masuk kelas diam aja. Itu makan gaji buta. Dia dibayar oleh Departemen Pendidikan Nasional, Diknas kan untuk ngomong. Yang duduk di parlemen, itu memang wajib ngomong. Parlemen, parle itu artinya ngomong. Je ne parle pas français. Saya tak bisa ngomong. Parle artinya ngomong, bicara. Parlemen, dia memang disuruh bicara. Maka kalau dia tak bicara, makan gaji buta, makan haram di situ. Dia harus ngomong. Tapi tak semua ngomong. Tukang tak boleh ngomong. Kalau tukang ngomong tak jadi-jadi itu cor semen. Iya pak, itulah gimana. Tak boleh. Makanya kalau ada tukang di rumah bapak ibu jangan diajak ngomong. Lama siapnya. Biarkan dia kerja. HP-nya tahan. Kalau tidak dia ngomong, ya inilah apa. Tak jadi ngomong. Jadi tak semua iklan no action, talking only. Tak semua berlaku. Ibu harus ngomong. Anaknya pakai baju sempit, ganti. Anak laki-laki keluar malam, siapa yang kau bawa? Pulang harus jam sekian. Harus ngomong. Ada yang mesti diomongkan. Ini tentang masalah mulut. Mulut juga satu sisi membuat orang selamat dari azab Allah. Kapan? Ketika dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ketika dipakai untuk zikir, basah syafatahu, kedua bibirnya basah karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Dua amal yang memasukkan ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq. Dua amal yang memasukkan ke dalam neraka, al-famu, mulut, wal farju, kemaluan. Mudah-mudahan kita dapat menjaganya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.